Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel saya di Semangat 99. Oke, video ini akan melanjutkan video sebelumnya, itu pembahasan soal PAT Matematika kelas 11. Oke, ini part 4. Apa aja nih? Sebelumnya itu kita membahas mengenai geometri transformasi ya. Ada sekitar 2 part atau 3 part, itu bahasnya masih itu seputar rotasi, dilatasi dan sebagainya. Jadi itu benar-benar random gitu ya. Makanya kalau nggak dilanjutin saya nggak tahu nih soal berikutnya apaan kayak gitu ya. Oke, kita cek. Nah, kita sudah masuki soal apa ini? Maka 1, 2, 3, 4. Oh, ini soal permutasi, kombinasi. Berarti masuk ke bab peluang ya. Kita baca nih, nomor 16. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan ratusan ganjil. Banyak bilangan yang dapat dibentuk jika tidak ada angka yang berulang. Oke, ini masuknya ke pencacahan ya, namanya pencacahan. Nah, ketika kita ngeliat soal ini, yang kita lihat adalah apa sih yang diminta? Ternyata ini bilangan ratusan ganjil dan tidak ada yang berulang. Ratusan ganjil artinya, kamu tahu bilangan ratusan kan? Misalnya 256, 375. Nah, itu 2, 3, ada 3 digit. Maka kita harus bikin kotak pencacahannya itu udah 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau ini adalah ratusan, puluhan, satuan, ya kan? Nah, dia minta bilangan ratusan ganjil. Sebenarnya apa sih yang membedakan ganjil dan genap? Apa ya? Nah, kamu lihat deh, 256, 375, 771, 426. Lihat, apa sih yang membedakan ini ganjil, ini genap? Apa? Nah, kita lihat di sini 256. 6 itu genap. 375 ya kan, ini genap, ini ganjil. Ini 771 ganjil. 426 genap. Nah, coba depannya pada beda-beda semua. Ini genap, ganjil, genap. Kebetulan sama aja ya. Kalau misalnya ada 271 ganjil, depannya genap, belakang ganjil. Jadi sebenarnya apa yang membedakan antara genap dan ganjil? Yaitu di bagian belakangnya, yaitu dia satuannya haruslah ganjil. Jadi untuk mengisi kolom-kolom ini kita harus menghitung berapa banyak nih angka ganjil yang bisa masuk ke dalam kolom ini. Nah, ada angka 1, angka 3, angka 5. Ternyata ada 3 anggota. Berarti di sini ada 3 angka. Karena dia tidak mau ada angka yang berulang, berarti antara angka 1, 3, dan 5 harus kita coret. Karena kita udah ambil 1 di belakang. Ingat ya, yang masuk kolom ini adalah banyaknya, bukan angkanya. Bukan berarti ada angka 3 masuk sini, bukan. Banyaknya ada 3, oke? Nah, berarti kita coret salah satunya. Aku mau 5 aja yang dicoret. Nah, sisa angka berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 angka ini bebas masuk ke puluhan dan ratusan karena tidak ada syarat berikutnya gitu. Berarti ada 5 angka dong, ya kan? Cuma dari 5 angka ini harus kamu coret juga dong. Kamu ngambil nomor berapa? Antara 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, misalnya aku mau ngambil 2. Oke, 2 kita coret. Sisa berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ternyata sisa 4 angka. Depannya 4. Dah. Jadi ini jumlahnya. Terus bagaimana penghitung pencacahan? Konsep pencacahan itu adalah K1 kali K2 kali K3 kali dan seterusnya sampai tergantung yang ditanya. Karena ada 3 berarti dia sini 4 kali 5 kali 3. Jadi berapa? 20 kali 3, 60. Jawabannya adalah C. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian kayak gini tuh kalian coba cari sejenis soal kayak gini, terus kalian kerjain dengan cara seperti ini, bisa apa enggak? Nah, gitu kalau mau ngetes kemampuan kalian. Berikutnya nomor 17. Nah, menjelang pergantian kepengurusan OSIS akan dibentuk panitia inti sebanyak 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Calon panitia tersebut ada 7 orang, A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, ada berapa cara calon yang dapat duduk di sebagai panitia inti tersebut? Oke. Ini soal termasuk permutasi. Kenapa? Ya, jadi gini. Ada yang pernah bertanya ke saya, apa Bu bedanya itu permutasi dan kombinasi? Jadi gini, perbedaan permutasi dan kombinasi adalah dari urutan. Ketika ada pertanyaan yang memprioritaskan urutan, berarti dia masuk ke permutasi. Nah, ketua, sekretaris, bendahara. Beda loh kalau ketuanya si A sama ketuanya si E atau ketuanya si B
dengan ketuanya D itu beda urutan, beda perhitungan kayak gitu. Makanya itu kita pakainya permutasi. Nah, terus gimana? Permutasi itu kan rumusnya N P R, di mana N-nya itu semuanya. Kalau saya itu lebih suka membahasakan rumus-rumus di buku itu dengan apa yang kita hadapi di soal. Jadi misalnya nih yang disediain berapa sih? Ya kan, yang disediain ada 2, 4, 6, 7. Oh, 7. Nah, R-nya apa? R-nya itu adalah yang diambil, yang dibentuk gitu. Di sana ada 3. Berarti di sini dia 7P3. Nah, terus menghitungnya bagaimana? Nah, rumusnya dulu saya tulis deh. Dia rumusnya N faktorial dibagi N min R faktorial. Dah, ini aja rumusnya. Berarti kita tinggal hitung. 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial. Nah, kalau bingung faktorial apalagi itu, ini tanda seru ini disebutnya faktorial ya, nak. Jadi dia perkalian bilangan asli dari 1 sampai N. Itu ini kan P7. Berarti dia 7 faktorial dibagi 4 faktorial ya. Nah, menghitungnya gimana? Ya udah 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Kok gitu, Bu? Nah, ini 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Mempersingkat penulisannya ya kita singkat pakai tanda seru ini atau faktorial ini. Nah, kita coret. Dah. Jadi 7 kali 6 kali 5. Jadi 7 dikali 30 yaitu 210. Jawabannya adalah D. Oke. Semoga paham. Next, berikutnya 18. 18 ini masuknya sudah peluang ya. Jadi dia peluang campur kombinasi. Itu dalam pengambilan 2 bola sekaligus. Nah, ini masuknya kombinasi. Kamu ngacak gitu, nggak ada urutan-urutan kayak tadi kamu milih ketua sekretaris bendahara gitu loh. Ya, jadi dia pakai kombinasi. Maka ambilnya bola berbeda warna. Kalau berbeda warna sudah pasti yang satu merah, yang satu kuning. Nggak mungkin dua-duanya merah atau dua-duanya kuning. Itu dari dua buah bola tadi. Jadi kan dia 8 merah, 7 kuning. Diambil 2. Ya kan? Berarti 1 merah, 1 kuning. Gitu. Nah, terus ngitungnya gimana, Bu? Peluang itu, nah, itu adalah NA per NS. Maksudnya apa? NA adalah berapa banyak yang kita ambil. NS adalah seluruh bola ada berapa. Terus yang kita ambil berapa, Bu? NA-nya. Nah, kita cari dulu satu-satu. Nah, sabar. NA itu adalah sesuai warnanya. 8 diambil 1. Berarti 8C1. Dikali. Kenapa dikali? Karena kan dia ada 2 warna. Gitu. Kemudian di sini 7 diambil 1. Maka 7C1. Nah, perhitungan rumusnya gimana? Oke, kembali lagi rumus kombinasi NCR. N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Berarti di sini 8 faktorial dibagi 1 faktorial, 8 kurang 1, 7 faktorial. Ini juga sama. 1 faktorial kali 6 faktorial. Ingat 1 faktorial itu 1 aja ya. Berarti di sini 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial habis. Ini 7 kali 6 faktorial. Ini 6 faktorial habis. Jadi 8 kali 7 yaitu 56. Terus gimana dengan NS-nya? NS-nya itu semuanya. Lah, semuanya berapa, Bu? Semuanya itu ada 15 bola. N-nya berarti 15. Yang diambil berapa sih? 1 merah 1 kuning berarti 2. Maka 15 faktorial per 2 faktorial dikali 15 kurang 2, 13 faktorial. Terus hitungnya oke, 15, 14, 13 gitu kan. 2 kali 1, 13. Coret. 14 bagi 2, 7. Nah, 15 kali 7, 5, 3, 105. Nah, dapat kan? Maka peluangnya baru kita masukin 56 per 105. Gitu. Atau kalau misalnya kamu pusing, gede banget lagi nih, bagi berapa ya? Kalau ibu biasanya balikin ke bentuk awal nih, 8 kali 7. Ya kan? Terus ini tadi 15 kali 7. Nah, coret 7-nya deh. Ya kan? Nah, berarti yang tersisa apa? 8 per 15. Gitu. Coba bagaimana sampai sini? Paham tidak? Di sini
tidak ada di pilihannya ya, mungkin ada kesalahan di pilihan gandanya, wajar. Yang bikin soal manusia, bukan malaikat. Jadi masih punya salah. Oke, semoga paham ya. Oke, berikutnya lagi nih, nomor 19. Dari 10 pemain bola voli, Adi ada di antaranya akan dipilih 6 orang untuk tim inti. Jika Adi sudah pasti terpilih, maka formasi tim inti yang akan terbentuk sebanyak berapa? Pembentukan tim voli ini sama seperti kombinasi tadi ya, karena tidak memperhatikan urutan. Cuma di sini yang perlu ditekankan adalah Adi ada di antaranya. Artinya dari 10 kan diambilnya 6. Ya enggak? Cuma 6 itu sudah pasti ada si Adi. Berarti yang sini lagi 5 orang lagi kan? 5 orang lagi bebas gitu. Nah, berarti kalau dari 10 ini udah ada Adi, berarti kan yang sisanya itu 9 orang. Gitu kan? Adi sama Adi kan udah pasti masuk. Ya berarti yang kita pantau adalah ini 5 orang diambil dari 9 orang yang ada. Berarti dia pakainya ini N, ini R. Kan kombinasi N, CR. 9 C5. 9 faktorial per 5 faktorial dikali 9 kurang 5, 4 faktorial. Kita urai nih, 9, 8, 7, 6, 5 per 5 kali 4, 3, 2, 1. Coret, coret. 9 bagi 3. Kemudian 8 bagi 4, 2 bagi 2 habis. Berarti yang tersisa 3 kali 7 kali 6, ya kan? 7 kali 6 aja 42, 3 kali 4 2, berarti 126. Itu jawabannya. Oke, next. Hitunglah nilai N yang memenuhi. Nah, kalau ini kita harus ngotak-atik soal nih. Ya, dia faktorial. Ini 10. Jadi faktorial itu kan tadi sebenarnya perkalian bilangan asli yang berkurang gitu sampai 1 atau kebalikannya 1 sampai N-nya. Nah, kalau bentuk ini gimana? Nah, kita harus pintar-pintar ngakalin lah bahasanya. Karena dia makin mundur berkurang, berarti kita bisa akalin gini. N-1, N-2 faktorial per ini N-2 faktorial. Ini kan cuma selisih 1. Ini ibarat kayak kamu di sini ada 7 faktorial dibagi 8 faktorial. Berarti kan kamu salah kebalik, ini 8 faktorial, ini 7 faktorial. Berarti kamu cukup 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Gitu. Ya kan? Ini coret berarti sisa 8. Sama ini coret berarti sisa N-1. Nah, berarti N sama dengan 10. Ini kan -1, pindah +1. Maka N-nya itu adalah 11. Mudah ya, semoga kalian paham. Nah, kalau yang bingung, lah ini 8 faktorial 7 faktorial dari mana? Contoh loh, contoh. Contoh misalnya, saya ambil N-nya 9. Maka di sini kan 8 faktorial per 7 faktorial gitu kan. Ini contoh. Gitu. Permisalannya kayak gitu. Oke, semoga paham. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tanya, komen aja ya di kolom komentar. Atau kalau mau kenal lebih dekat saya, boleh ke IG saya, septi99_. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa ya, like, comment, and share.